Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang Janda. Bagaimana kabarnya Bu Evi hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini. Bagaimana kabar Janda hari ini? Alhamdulillah Bu Evi, kabar saya sangat baik hari ini dan cukup rileks ya. Baik Bu Evi, di sini saya akan mensupervisi Bu Evi terkait dengan percakapan coaching yang nanti akan Bu Evi lakukan. Kira-kira di sini Bu Evi, apa yang akan dikembangkan Bu Evi dalam percakapan coaching hari ini? Nanti yang akan kita bahas adalah tentang pertanyaan itu dengan memberikan pertanyaan yang terbuka. Iya. Itu yang akan kita kaji. Luar biasa sekali Bu Evi dengan kompetensi yang akan Bu Evi kembangkan hari ini. Baik, di sini Bu Evi telah mengajukan pertanyaan bot. Nanti otomatis kompetensi coaching kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif Bu Evi ini sudah menguasai dengan baik dan sangat lancar. Baik Bu Evi, tujuan Bu Evi dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu digunakan untuk apa ke depannya Bu Evi? Yang pertama saya akan ingin mendapatkan stimulus dari yang pertama itu, kemudian yang kedua memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan oleh coaching. Yang kedua, kemudian yang ketiga itu mengungkapkan emosi supaya coach itu membuat aksi pengembangan diri yang lebih. Aksi pengembangan diri dari coach tersebut itu yang akan saya gali. Wah, luar biasa Bu Evi dengan pengembangan Bu Evi untuk selanjutnya. Istilahnya di sini Bu Evi sudah menginginkan yang nantinya menstimulus seorang coach itu supaya dia bisa mengeluarkan unek-uneknya Ya, atau betul. idenya ya. Iya. Iya. Saya mengharapkan yang seperti itu. Iya. Jadi supaya ada solusi-solusi yang bisa dikeluarkan dari dalam diri coach tersebut, bisa los kan ya. Luar biasa. Terus yang kedua, memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan ini Bu Evi ya. Ini bahwasanya Bu Evi memang ini harus mengajukan pertanyaan berbobot yang memang betul-betul bagus ya untuk bisa menstimulusi coaching. Kemudian dapat mengungkapkan emosi ya, supaya coaching membuat aksi ya pengembangan diri si coaching tersebut. Ya. Baik Bu Evi, hari ini saya mengetahui keinginan apa saja yang ingin nantinya Bu Evi kembangkan ya. Untuk itu saya nanti akan mohon izin ke Bu Evi untuk berada di tempat ini yang nantinya akan mengamati Bu Evi dalam mengcoach ya coaching ya. Nanti semoga hari ini nanti Bu Evi berjalan dengan lancar. Ya. Baik Bu Evi, ya demikian percakapan kita hari ini. Dilanjutkan 5 menit lagi kita akan berada di sini. Ya, saya akhiri Bu Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Asih. Selamat siang Bu Evi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Menindaklanjuti kemarin yang panjenengan bilang ke saya itu, kemudian akhirnya kita bisa bertemu. Alhamdulillah. Ya. Ini yang saya tunggu-tunggu Bu Evi. Iya. Jadi tujuan dari pertemuan hari ini
tujuan pertemuan Oh, hari ini kan tujuannya ya, saya mau menceritakan sebuah permasalahan kayak curhat gitu Bu Evi. Ya, saya itu punya permasalahan bahwasanya ketika saya mengajar di kelas 11 TBC ini ada beberapa siswa yang kadang malas, kemudian tidur, tidak mendengarkan, tapi yang saya heran itu mereka justru malah semangat pada saat prakteknya. Nah, ini terjadi, fenomena ini terjadi pada siswa laki-laki yang kebanyakan di kelas TBC itu ada 5 anak. Secara keseluruhan anak laki-laki ini memang ketika pembelajaran dia tidak begitu merespon. Nah, tetapi pada saat praktek dia itu semangat, semangat sekali. Iya, semangat sekali. Sambil saya cakap ya Bu Evi ya. Iya. Saya terus bercerita ini. Iya, terus lanjutkan. Ketika mereka saya berikan sebuah tugas itu apa ya, responnya itu agak lambat. Jadi lebih apa ya, lebih fokus terhadap HP-nya gitu. Kemudian komunikasi terhadap teman lawan jenis itu juga masih kurang. Misalkan mereka menemui kesulitan dalam pembelajaran kelompok itu cenderung diam gitu Bu Evi. Jadi dia itu tidak aktif untuk bertanya dengan teman wanita sesama apa di kelas yang mungkin bisa membantu memecahkan masalah mereka atau tugas mereka tersebut. Nah, dan mengakibatkan ya emosional saya itu jadi belum terkontrol. Jadi saya jadi emosi. Hei, gimana kerja nih? Kayak marah-marah gitu. Nah, seperti itu. Nah, apakah itu juga mungkin salah satunya yang saya lihat menyebabkan siswa laki-laki itu kurang respon terhadap saya ketika saya mengajar di kelas gitu, seperti itu. Kemudian adakah hambatan atau gangguan Bu Evi dalam menyampaikan? Hambatannya banyak sekali itu Bu Evi. Ya, pertama-tama ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, salah satunya itu tadi mereka kurang sedikit aktif merespon, sibuk dengan HP-nya, terkadang seperti itu. Kemudian kurang fokus ketika diterangkan, kemudian itu tadi kurang komunikasi juga terhadap sesama teman. Kemudian ketika pembelajaran itu, kalau kita di SMK kan lama sekali ya, karena 5 hari kerja sampai sore gitu kan. Kadang anak-anak itu kalau sudah jam 12 ke atas itu sudah mulai rasa ngantuk, males itu seperti itu. Tapi kalau mereka praktek itu kan senang karena mereka berkreasi. Mungkin mereka bisa mengeksplorkan apa yang ada di benak dan pikiran mereka untuk dituangkan dalam sebuah karya seperti itu. Berarti ada hambatan, kemudian yang bisa membuat ada sesuatu yang bisa membuat anak-anak juga memiliki apa ya, jiwa untuk mengeksplorkan itu ya berarti ya. Tapi tidak di kelas, pada saat praktek. Ya, kalau teorinya itu seperti itu, kebanyakan seperti untuk khusus anak laki-laki. Khusus ya, ini berarti kan ada permasalahan yang khusus untuk anak laki-laki, 5 orang. 5 anak. Kemudian dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisinya Bu Evi dalam mencapai tujuan itu ada di berapa? Kalau Ada di skala berapa gitu ya? 1 sampai 10. Iya. Posisinya Bu Evi dalam mencapai tujuan dari permasalahan ini itu ada di berapa? Jadi saya menilai diri
saya sendiri ya. Iya. Dari skala Kira-kira. ya, dari skala 1 sampai 10 itu saya mengakui dalam pembelajarannya saya di skala 7 ya. Skala 7 ya, Pak? Ya, masih 7. Berarti mungkin nanti ada hal-hal yang lain yang bisa mencapai skala itu tidak hanya ada di 7, Ya. tapi mungkin ada di 9 atau Ya. bahkan mungkin ada di 10. Ya, saya akan bisa. Ya, gitu ya, Bu. Ya. Kemudian kalau kita sudah tahu skalanya, kemudian sekarang rencana mencapai permasalahan itu. Jadi rencana saya karena melihat situasi dan kondisi, mungkin karena perpindahan dari situasi yang dulu itu COVID ya Bu Evi ya. Ya, Saya betul. amati ketika dulu COVID itu anak sempat di kelas 10 itu hanya melakukan pembelajaran di rumah selama 1 tahun. Ya. Kemudian di kelas 2 tiba-tiba mereka langsung masuk melakukan sebuah pembelajaran dan mungkin kaget karena kebiasaan sebelumnya mereka hanya melakukan pembelajaran di rumah. Itu saya akan membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menerapkan strategi penggunaan konten, produk, dan proses. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Mungkin dengan zamannya anak yang sekarang itu yang lebih milenial, kekinian, itu saya akan menyesuaikannya. Contohnya misalkan saya membuat sebuah konten di YouTube itu ya Bu Evi, Yeah. yang lebih menarik. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran, nah anak-anak kan hobi banget itu lihat HP ya. Saya bisa salurkan ke situ. Saya suruh lihat di konten saya, misalkan mata pelajaran produk Pastrip Bakery, materi pie. Nah, lihat macam-macam pie yang ada di konten saya seperti itu. Jadi saya akan menyesuaikan pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian yang ketiga, saya akan menggunakan metode ceramah. Saya akan mengganti metode ceramah yang selama ini saya gunakan di kelas. Ini bisa saya ganti dengan metode tanya jawab karena saya membutuhkan itu supaya kedekatan saya dengan anak itu menjadi lebih dekat lagi. Ketika saya secara emosional bisa dekat dengan siswa, maka secara tidak langsung ketika saya memberikan sebuah perintah dan melakukan pembelajaran di kelas, maka akan mudah diterima oleh mereka seperti itu. Kemudian dengan komunikasi akan terjadi sebuah hubungan emosional yang lebih menyenangkan, mungkin seperti itu. Lebih menyenangkan dan lebih dekat Ya. anak gitu ya. Kalau kita sudah tahu rencana dari dosen yang seperti ini, saya rasa sangat bagus sekali. Itu. Kemudian sekarang apa komitmen dosen dari rencana aksi yang sudah punya yang bisa pada saya rencana aksi apa? Rencana aksinya yang pertama mungkin saya akan merefleksi diri saya sendiri dulu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan siswa itu yang seperti apa? Jadi harus saya refleksi dulu. Oh, kebutuhan siswa itu seperti apa ya? Pengennya itu belajarnya yang bagaimana ya? Yang menyenangkan bagi mereka itu ya bagaimana ya? Yang mudah diterima itu yang bagaimana ya? Jadi saya harus merefleksi diri saya sendiri dulu yang pertama. Kemudian saya juga harus menyadari kebutuhan belajar siswa itu dan kemampuan anak itu tidak sama, Bu. Jadi selama ini mungkin saya masih memandang ketika saya memberikan tugas di kelas, ada sebuah permasalahan, mereka semua bisa menjawab seperti apa yang saya inginkan. Yang saya inginkan ternyata kebutuhan anak bukan seperti itu, dan saya mengamati ternyata kemampuan dan kebutuhan anak itu berbeda-beda. Mungkin bagi saya ambil contoh sebuah pie yang keren itu adalah yang kulitnya renyah, enak, tampilannya cantik, menarik. Tapi untuk siswa
A dan B belum tentu dia bisa membuat baik yang sesuai dengan kriteria saya, seperti itu Baby. Kemudian yang ketiga, saya akan menuntun siswa, kemudian memberikan pembelajaran yang aman, nyaman bagi mereka dan menarik, dan intinya bisa diterima sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti itu Bu. Jadi ketika mereka merasa senang, apa yang saya sampaikan menarik, maka mereka akan merespon dengan baik. Saya yakini seperti itu. Kita sudah tahu rencana, kemudian ada rencana aksinya juga sudah disampaikan. Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Base dalam menjaga komitmen yang sudah Base sampaikan? Saya rasa untuk komitmen ini yang pertama kali paling mendukung itu diantaranya adalah diri saya sendiri dulu, Baby. Karena saya adalah guru yang langsung terjun di kelas dan bertemu langsung dengan mereka untuk menyampaikan sebuah pembelajaran, teori ataupun praktek. Kemudian yang kedua adalah guru produktif tim Tata Boga. Tentunya kalau guru produktif itu yang sering bertemu dengan anak-anak di kelas dan memiliki jam terbang di kelas yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pastinya Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendidik anak-anak yang ada di kelas menjadi guru, tentunya yang akan mendukung komitmen yang saya buat itu tadi. Betul, ya itu sekali dari semua yang panjenengan sampaikan ke saya itu. Ini pertanyaan terakhir. Yang terakhir, kira-kira masih banyak. Ini pertanyaan yang terakhir aja. Tindak lanjut apa yang akan Base ambil dari sesi coaching? Tindak lanjutnya dari hasil coaching ya. Alhamdulillah saya sedikit lega karena saya istilahnya sudah curhat dan ingin menyelesaikan sebuah masalah. Tentunya saya yang junior belajar kepada yang lebih senior gitu ya. Jadi tindak lanjutnya ini setelah kegiatan coaching ini, nanti untuk 3 hari ke depan saya akan melaksanakan semua atau program-program yang sudah saya sebutkan ke Bu Evi tadi untuk dituangkan dalam pembelajaran di kelas ataupun pada saat praktek. Jadi tindak lanjutnya seperti itu supaya istilahnya skala yang saya nilai 7 mudah-mudahan bisa lebih dari 7, 8 atau 9 bahkan 10. Harapan kita kan seperti itu. Dari semua yang sudah disampaikan kepada saya tadi, permasalahan dosen yang ada di kelas TBC dengan 5 siswa laki-laki yang tidak merespon tugas, kemudian fokusnya hanya ke HP dan kurang dengan komunikasi dengan siswa yang lainnya atau siswa perempuannya kurang, yang akan berakibat terhadap emosinya dari Bu Asih yang tidak terkendali seperti itu. Memang laki-laki biasanya seperti itu Bu Asih. Itu tapi terjadi hanya pada pelajaran teori saja, gitu ya Bu Asih. Kemudian hambatan yang disampaikan tadi ada kurang aktif merespon, fokus yang tidak yang fokusnya dalam menerima ini yang kurang
bagus ya, kurasi yang bagus. Kemudian rencananya Bu Asih tadi itu kan ada rencana, kemudian ada rencana aksi. Rencananya Bu Asih tadi dengan memberikan pembelajaran di kontennya Bu Asih yang ada di YouTube seperti itu ya. Salah satunya diferensiasi. Nah, ya. Diferensiasi dengan metode pembelajaran yang menyenangkan tentunya ya, menyenangkan yang ada di YouTube. Nanti anak-anak tinggal melihat, menonton, membaca dengan HP-nya masing-masing karena mereka suka dengan melihat HP. Kemudian berikutnya dengan mengganti metode ceramah tadi ya Bu Asih ya, dengan metode tanya jawab yang mungkin lebih menyenangkan anak-anak, kemudian anak-anak juga mungkin lebih apa ya, fokus. Harapan Bu Asih kan begitu ya, lebih fokus seperti itu. Dan ada komunikasi yang emosional yang lebih dekat antara Bu Asih dengan siswa tersebut. Itu untuk rencananya. Kemudian rencana aksinya yang pertama Bu Asih akan merefleksikan diri sendiri. Lalu kemudian dengan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, maka Bu Asih nanti akan memberikan apa ya? Akan memberikan pembelajaran yang berbeda terhadap anak-anak dari 5 anak. Gitu kan? Bu Asih tadi harapannya kan seperti itu. Kemudian menuntut siswa dengan pembelajaran yang lebih aman dan nyaman, gitu ya, dan menyenangkan. Nyaman, aman, nyaman dan menyenangkan. Mungkin sesuai dengan apa yang diajar di Lantara sampaikan, terhadap pendidikan tentunya ya, itu sudah ada di situ. Kemudian yang akan membantu Bu Asih dalam menjaga komitmen itu yang pertama jelas diri sendiri, kemudian tim boga, kita tahu tim boga yang sudah solid seperti itu, kemudian yang pasti juga kemudian tindak lanjutnya, yang terakhir tindak lanjut Bu Asih 3 hari ke depan mungkin kita bisa lagi setelah Bu Asih mengadakan pembelajaran terhadap anak-anak itu, kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti 3 hari ke depan kita bisa bertemu lagi membicarakan hasil dari rencana kita. Siap. Saya rasa pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Semoga 3 hari ke depan harapan kita itu sesuai dengan harapannya Bu Asih juga, harapan saya juga, terus anak-anak juga semakin baik. Gitu ya Bu Asih ya. Ya. Kita akhiri sampai di sini dulu, sampai ketemu di hari ke depan. Ya. Iya, selamat siang Bu Asih. Selamat Mau silakan bertemu. iya, silakan berdiri. Iya. Bagaimana Bu Evi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Jamil. Iya, Bu Evi sudah kelihatan rileks ya hari ini ya, setelah percakapan coaching tadi ya. Baik, luar biasa sekali Bu Evi. Saya awali Bu Evi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Evi, di sini saya akan menindaklanjuti dari pengamatan saya yang tadi saya mensupervisi Bu Evi, dan Bu Evi tadi telah melaksanakan percakapan coaching ya. Betul-betul sangat menarik dan luar biasa sekali Bu Evi percakapannya hari ini. Ya, baik, di sini saya ingin menanyakan ketercapaian pengembangan dari Bu Evi itu apa? Dari percakapan waktu tadi.
Yang pertama tadi saya sudah melaksanakan sesi coaching ya tadi Iya. melaksanakan percakapan coaching, kemudian mendengarkan coachingnya dengan segala permasalahannya yang ada, kemudian semuanya berjalan dengan lancar, mampu lulus coaching dalam memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan dari hal-hal ya. Kemudian kita juga sudah melaksanakan tahapan dari alur cerita yang terdiri yang pertama dari tujuannya sudah tadi, kemudian identifikasinya juga, kemudian rencana aksi dan yang terakhir semua alurnya sudah kita ikuti dari alur seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu Evi. Hari ini Bu Evi sudah melakukan percakapan coaching sudah dengan menggunakan tahapan alur cerita ya Bu Evi, luar biasa sekali. Ya ini untuk setelah percakapan coaching ini apa nantinya yang akan Bu Evi kembangkan untuk lebih menyempurnakan percakapan coaching ini supaya lebih bermakna untuk kedepannya? Yang pertama sepertinya speaking ya. Public speaking ya. Speakingnya itu ya mungkin bisa lebih di gimana gitu ya. Luar biasa. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua literasi terkait dengan supervisi anatomi. Dan yang terakhir mendengarkan semua kelompoknya. Jadi kita dapat apa ya sebenarnya dengan mendengarkan, kemudian kita bisa Merespon ya. merespon itu masalah yang terjadi seperti itu, bagaimana menanggapi dan sebagainya. Luar biasa Bu Evi, hari ini Bu Evi telah melaksanakan percakapan coaching hari ini. Ya. Di sini kemudian saya ingin menyampaikan Bu Evi catatan hasil observasi yang ingin dikembangkan. Pada dasarnya tadi ya Bu Evi sudah mengadakan percakapan coaching dengan sebuah peristiwa atau permasalahan dari coach. Jadi 5 siswa laki-laki yang tidak merespon ya di dalam melaksanakan pembelajaran ya. Ada yang malas ya, kemudian tidur, terus tidak mendengarkan ketika KBM ya. Ini merupakan suatu permasalahan dan di sini sudah bisa membuat coaching ini merefleksikan diri ya pada dasarnya itu, kemudian menyadari kebutuhan belajar siswa tersebut ya, apalagi sudah bisa ya dengan menggunakan pembelajaran secara berdiferensiasi sangat luar biasa tadi ya. Ini sangat bagus sekali sehingga nanti akan membuat pembelajaran itu akan lebih menarik ya, menyenangkan, kemudian siswa itu lebih aktif. Iya, luar biasa. Dan di sini pastinya akan membuat coaching ini berubah menjadi lebih menuntun siswa ya, sebagai pamong ya, dia lebih mengedepankan seperti pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini luar biasa sekali Bu Evi. Bu Evi sangat sudah berhasil ya dalam di sini saya tadi mencatat, berarti di sini Bu Evi sudah sebagai coach itu perlu memiliki kesadaran terhadap tujuan percakapan. Ini sudah bagus sekali dan percakapan Bu Evi ini sudah mempunyai alur dalam memecahkan suatu permasalahan ya. Ini sangat luar biasa ya, apalagi coach ini juga sudah menggunakan alur cerita dengan mendengarkan dengan rasa ya. Itu seperti itu ya. Baik Bu Evi, demikian percakapan supervisi coaching hari ini kita telah lakukan ya. Untuk itu 3 hari ke depan saya akan bercakap-cakap dengan Bu Evi kembali ya, untuk menanyakan tindak lanjut dan hasil apa yang telah
dicapai Bu Evi. Ya, demikian Bu Evi percakapan coaching hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iya.